Baros, yang saya hormati Bapak Ibu Guru STN 1 Baros, dan tak lupa anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat sampai akhir zaman, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan berikan amanat. Kita sudah berada di penghujung semester 1. Siapkan materi-materi yang telah diberikan Bapak Ibu Guru dalam kelas masing-masing. Siapkan materi yang telah ditransferkan Bapak Ibu Guru pada kalian di kelas masing-masing untuk menjadikan amunisi pada saat kita melaksanakan semester 1 atau sumatif semester 1. Dan tak lupa anak-anakku sekalian, pada saat ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melaksanakan seperti biasa upacara bendera setiap hari Senin. Anak-anakku sekalian, kalian adalah generasi alfa, di mana generasi yang lahir di zaman era digital. Ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi, mentransferkan materinya di dalam kelas masing-masing tidak puas, tidak cukup dari sumber Bapak Ibu Guru, kalian boleh menggunakan alat era digital kalian. Contohnya apa? Handphone. Selain handphone, laptop. Kalian gunakan handphone itu untuk menunjang proses kemajuan belajar kalian. Bukan hanya melihat sekedar TikTok, Google, ya, melihat video-video yang tidak menunjang untuk proses kemajuan belajar kalian. Tetapi handphone itu digunakan untuk proses kemajuan belajar kalian masing-masing. Apakah boleh Pak? Bu, kami mengisi, mencari sumber dari alat era digital? Boleh. Apa yang tidak boleh? Karena kalian adalah generasi alfa, di mana kalian lahir di era zaman digital. Bapak percaya, kalian semuanya pasti mempunyai HP. HP itu jangan digunakan untuk alat menonton saja anak-anakku sekalian. Gunakanlah sebaik mungkin untuk menunjang kemajuan proses belajar kalian masing-masing. Ketika Bapak Ibu Guru, Bukania, Kuliah, dan guru yang lainnya memberikan tugas, boleh kalian mencari sumbernya dari internet. Banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang untuk kemajuan proses belajar kalian. Jangan sekedar melihat TikTok, membuka YouTube, yang bukan untuk menunjang proses kemajuan belajar kalian. Di dalam HP yang kalian pegang, di dalam alat era zaman digital, itu banyak sumber-sumber belajar untuk kalian gali lebih dalam. Anak-anak sekalian, perhatikan kelas 1, ya. Tolong perhatikan anak-anakku sekalian. Gunakanlah, kata Bapak juga, HP itu untuk menjadi kemajuan proses belajar kalian. Kasih contoh, HP. Ketika Ibu Bapak Guru STN 1 Baros memberikan pekerjaan rumah, ya, kalian bisa membuka sumbernya dari alat era digital. Contohnya apa? Handphone kalian. Kalian buka, tinggal cari aplikasi untuk mengisi pekerjaan rumah yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru STN 1 Baros. Ya. Jadi zaman era digital ini gunakanlah sebaik mungkin, gunakanlah sebisa mungkin untuk kemajuan proses belajar kalian. Bapak percaya, kalian ini adalah semuanya anak-anak Bapak yang pintar. Karena apa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sel pada otak kita semua itu sama, tidak dibeda-bedakan. Misalkan 2 juta sel dimasukkan ke dalam otak, itu sama, tidak dibeda-bedakan. Cuman penyakitnya kalian adalah malas membaca, malas membaca. Ketika Bapak Ibu guru mentransferkan ilmu di dalam kelas masing-masing, memberikan ilmu di kelas masing-masing, dibaca anak-anak, bukan hanya dibawa ke rumah, itu tas, buku disimpan di rumah, bawa lagi ke sekolah, ya. Dibawa lagi ke rumah, ditukarkan dengan pelajaran yang besoknya lagi. Itu buku dibaca. Materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dibaca minimal, ya. Di rumah itu dibaca 15 menit atau 10 menit. Asalkan jadikan rutinitas membaca kalian setiap hari. Ya. Paham anak-anak? Persiapkan amunisi kalian untuk mengisi soal-soal Sumatif semester 1 yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Apa amunisinya? Tadi itu materi yang telah diberikan Bapak Ibu guru, materi yang telah ditransferkan Bapak Ibu guru di dalam kelas masing-masing. Hai anak-anak, perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Allah memberikan kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sangat luar biasa, anak-anak sekalian ya. Apa yang telah diberikan Allah kepada kita harus kita bersyukur. Syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Kita diberikan seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Pemimpin kita SDN 1 Paros sangat luar biasa. Begitu hebatnya anak-anak sekalian. Di tangan kreatif beliau mampu merubah infrastruktur sekolah yang lebih baik. Contohnya apa anak-anak? Yang tadinya kita tidak punya sekolah, yang tadinya kita tidak punya aula, tapi alhamdulillah patut kita syukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita musola kita punya, aula di dekat kelas 1B, 1A kita punya. Itu manfaatkan, bukan hanya dilihat. Musola bukan hanya dilewati, ya. Dipakai untuk apa? Untuk sholat. Apalagi kelas atas 4, 5, 6. Itu pulangnya kalian jam 1 kurang 15 menit. Pak Bu, saya izin. Saya mau sholat zuhur dulu. Pak Bu, saya mau izin. Saya mau sholat zuhur dulu. Karena apa anak-anak? Kalian cerdas, kalian pintar, tanpa dibarengi dengan ibadah, nol. Tidak ada apa-apanya. Ya? Paham? Di tangan kreatif beliau dan didukung oleh Bapak Ibu guru yang hebat SDN 1 Paros, mampu merubah infrastruktur sekolah menjadi lebih baik. Kalian bisa lihat di belakang kalian yang sekarang sedang proses pembangunan. Itu adalah untuk apa? Untuk panggung pentasan seni. Nanti setiap 3 bulan sekali yang punya bakat silahkan pentas di panggung yang sedang pembangunan di belakang kalian. Ya? Untuk apa tujuannya? Untuk merubah paradigma belajar kalian, untuk mendongkrak belajar kalian, agar supaya apa? Agar supaya lebih semangat. Agar supaya apa? Agar supaya betah belajar di dalam lingkungan SDN 1 Paros, di dalam kelas maupun di luar. Biar tidak cepat pulang anak-anak sekalian. Kelas 1, dengarkan baik-baik ya. Sebelum melanjutkan amanat, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian. Kalian mau menjadi orang sukses? Mau tidak? Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik ya. Menjadi orang sukses harus membangun fondasi yang kokoh, anak-anak sekalian.
Dengan apa cara membangunnya? Dengan sikap disiplin, jujur dan tanggung jawab. Karena apa? Karena menjadi orang sukses tidak mudah membalikan telapak tangan. Butuh proses, banyak ujian, banyak cobaan yang kalian harus lalui. Sejak kapan fondasi itu dibuat? Sejak seusia kalian ini. Sejak usia kepala dasar. Terutama apa? Disiplin waktu, anak-anakku sekalian, ya. Apa disiplin waktu? Ketika kalian sudah masuk, ketika kalian sudah ada guru-gurunya, masuk ke dalam kelas masing-masing. Tunggu bapak ibu gurunya di kelas masing-masing. Yang bapak sering lihat, ini adalah kelas 4A. Ketika bapak belajar di lapangan, sedang belajar PJOK, itu kalian yang bukan pelajaran olahraga masih main bola. Padahal bukan pelajaran olahraga. Jemput gurunya ke kantor, itu hak kalian. Satu kali belum datang, 2 kali belum datang. Tungguin di kelas. Tungguin bapak ibu gurunya masuk ke dalam kelas. Anak-anak sekalian. Tulis, lanjutkan pelajaran yang kemarin. Begitu bapak ibu gurunya datang, Pak, Bu, saya udah nulis. Tinggal dijelaskan oleh bapak ibu. Itu baru hebat anak-anak sekalian. Jangan main bola bukan di jam pelajaran olahraga. Berikan kelas atas contoh yang baik kepada adik-adik kalian agar supaya apa? Agar supaya mengikuti yang baik, Pak, yang baik-baik. Ketika Pak Ustadz memberikan tausiah, memberikan ceramah, duduk yang manis anak-anak, jangan jajan, jangan keluyuran, ya. Dengarkan baik-baik, resapi oleh hati kalian masing-masing setiap perkataan Pak Ustadz. Tujuannya untuk apa? Untuk memupuk kesehatan rohani kalian masing-masing. Bukan jajan, bukan diam di kelas. Dengarkan baik-baik, resapi oleh hati kalian, transfer ke otak, baru implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Insya Allah anak-anak itu akan menjadi amal yang baik untuk kalian masing-masing. Ya. Perhatikan. Yang kedua adalah jujur. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jangan berbohong. Ya. Paham? Selanjutnya anak-anak, Bapak Kepala Sekolah pernah menjelaskan di sini, ya. Ketika kalian salah satu petugas upacara sedang membacakan doa, ketika bilang amin, jangan amin. Tidak boleh anak-anak, ya. Karena apa? Allah itu tidak tuli, tidak torek, ya. Allah Maha pendengar dan Maha melihat. Allah Maha segalanya, ya. Jangan main-main. Kalian adalah sedang meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas. Kalau masih bilang aminnya keras, hilang. Bapak suruh ulangi lagi tuh yang baca doa. 2 kali, 3 kali, 4 kali, gak jadi masalah. Kalian kalau sedang salah satu petugas upacara lagi membaca doa, ketika bilang amin, kepalanya nunduk anak-anak. Ya. Kalian sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Maha Pencipta. Sedang meminta, sedang memohon. Ya. Jangan main-main bilang amin. Amin. Dalam hati aja. Ya. Karena apa? Ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika berhadapan dengan Maha Pencipta, satu, ingat,
Ketika kalian sholat, ya, kita jajarkan dengan telapak kalian, jajarkan dengan telapak kaki kalian masing-masing. Ketika kalian berdoa, tundukkan kepalanya masing-masing. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon maaf kurang lebihnya. Amanat dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.